Video aja. Aku video. Filternya Suwayu. Observasinya Observasinya ini observasi. sekali lihat aja kan. Minangkabau is prefer to give the possibilities, more possibilities to swimming. And then the rest of the subject, I think Sebenarnya. we can continue. Okay, this one. Now we are going to discuss about Indonesia racism and the assault against indigenous Papuans ignored by government in Jakarta province. Nih, on page 28 and 34. And the things that you are going to do or the learning outcomes for today is creating sentences based on the given vocabulary. Yes, ma'am. Okay, yes, yeah, yes, yeah. Thì có ở phía sau thì mình lúc do you have something to ask? Ya, ini udah balik ke at that chair and then you look at this side. Yeah, okay. Okay. Yeah. Guys, our title today is Topsy-Turvy. Topsy-Turvy. What is it? At the end of the lesson, the students are able to, the first one is, you are able to analyze the author's purposes to write the text. You are able to analyze. And then the second one is examine students' responses on the racial discrimination toward Papuans in Yogyakarta. And then investigate the author's viewpoints on the attack against Papuan students in Yogyakarta. Have you ever heard about, there are a lot of Papua students in Yogyakarta? Yes, ma'am. And have you ever heard that they got racism by the Akamsi sana? Oh my God, it's like that. Evaluate the contribution of the local government to overcome the racial growth. Okay, we have three unknown words here. Topsy-turvy, and then what is it? Racial brow, and then racial discrimination. It means discrimination is to erase, to separate, to what else? Discriminate. The word discriminate, and then the word brow, and then yeah, topsy-turvy.
Okay. Anyone else? Apa tunggang balik? Stand up chair. Chaos, iya. Rusuh, guys. Rusuh in bahasa. Riot. Riot. Jadi all about topsy-turvy or riot or kerusuhan, kericuhan in bahasa we are going to discuss today. Look at this one. From those pictures, you may see that for the first picture ada siapa? Yeah. For the second one is demonstration of the mahasiswa. What is mahasiswa in bahasa, guys? Masa sejak sepuluh itu? And then the burn of car, and then apa ini? Ya, demonstration in front of the yeah, but those four pictures happened in Yogyakarta. We have to underline that the chaos, the riot, or the topsy-turvy happens in Yogyakarta, not in Jakarta. Pay attention to that. And this one. Okay, ini sudah ya, sudah. Then for the text is, okay, this one. We have a lot of unknown words in this text. I hope that you are open up your laptop, your phone. Do you have data? Patut? Do you have data, Tut? Okay. Each of group, we have 6 groups in this classroom. Each of group. Group 1, it means paragraph 1. Group 2, paragraph 2. Group 3, 2 of you. Paragraph 3, group 4. Oh, habis. So, yeah, it means the rest of 2 groups you are going to do the next. The same as the previous, you have to interpret what is it about. What's the paragraph talks about? Just in some sentences, absolutely to describe the content of each paragraph. That's one. You may open up your laptop. Biar besar-besar sedikit nampaknya ya, oke? You said a lot of words with wo. It means it is the unknown words, it is the rare words to use. Condensed, indigenous, apparatus, then what else? Assembly, Greek. Yeah, only 4. For the first term, group 1, I'm going to call your name and then you have to read it. Is it possible for us to record it? Huh? Just read it. Wait, I forgot. Siapa yang nggak boleh? Siapa
indigenous Papuan students during a peaceful protest in Papua. Okay, ini bukan student ya guys. It is students. Continue. President Joko Widodo has yet not to make any improvement toward human rights protection for indigenous Papuan. The EHRC believes that various human rights violations have occurred against indigenous Papuan. Oke, full stop. Satya. They are caused by the lack of the national leadership, accountability of working force, state appearances, and state action. All of this intentionally committed human rights violations against indigenous Papuans. So far, the president does not show any serious intentions in equality to present military and police in Papua. Oke. Group 3. Ilham. Yep. Since the political reform in 1998, after the dictators atau step down, none of them saw any serious commitment to improve human rights protection for Papuans. An exception is former President Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur. In 2001, he briefly changed the name of Irian Jaya province to Papua province. Oke, full stop. Getsa. This was the original name before Indonesia took over the land from the Dutch colonials. Recurrence of human rights violations over the land against indigenous Papuans, in particular repressive approaches to peaceful assembly and freedom of opinion have proved that the government has failed. It has not guaranteed that its policy apparatus and security forces are in line with international human rights instruments, to which Indonesia is a state party. Okay, we get for the and just two of you, Asila. The EHRC affirms that indigenous Papuans are entitled to peaceful assembly and freedom of opinion in all circumstances. The government and its subordinates, non-state actors, thugs, mass organization, and paramilitary can subjectively breach or offend these rights. Therefore, the EHRC is calling for the Indonesian government to treat the indigenous Papuans equally with other Indonesian citizens. It must take certain that in this discrimination, Ucup, kamu sudah sampai mana? Ucup tenang, please. Ya, bagaimana?
fair trial principles. The government should consistently allow international journalists and other human rights missions to monitor the situation to ensure that the government is sincere in its desire to improve the standard of human rights protection in Papua. Masih dia ada kayak potongan-potongan gitu. Gak bisa loh. Apa-apa pun masih itu dia masih ketinggalan. Apa harus kita buat tulisannya gak cepat sedikit? Right? The duration is a minute, but you have to read 2 paragraphs inside. We have long weekend days on Monday and Tuesday. Means you have to make a video related to this one. 2 paragraphs. Okay. For the first group, what is it? What is it about? For the first paragraph. Langsung cepat men. Siapa kelompok 1 siapa? Siapa? Ya, saudara lapis. English class. This paragraph What is condoms, guys? What is condoms? Apa? Dikutuk. Aku tuh kamu jadi batu. What is the English? Jalan Kusumanegara, Jakarta Provinsi, Indonesia. Dekat mana ini? Salah. Dekat mana? Didn't you see that? Where is the location of this one? Near apa? Near apa? Ya, di dekat kawasan kosan anak Papua loh terjadinya. Nah, nih, the students dormitory. Nah, and then Friday morning, July 15. kenapa ya? Bahwa komisi apa sih arti di Asian Human Rights itu? Hak asasi manusia apa? Manusia yang ada di Asia lah ya. Organisasi HAM khusus orang Asia yang mengutuk terjadinya tindakan rasis, penghinaan, kemudian kekerasan yang menyerang mahasiswa Papua yang terjadi di mana? Asrama. Dormitory. Ya, yang terjadi di asrama. Yang besar satu Jalan Kusumanegara di Jakarta Provinsi, Ya, Indonesia. kemudian kenapa police officers ini mengepung kosan tersebut? Kenapa? Kelompok 1 ada berapa? Cuma Lela aja nya. Rezit. Kenapa polisi mengepung kosan anak Papua tersebut? What's the problem? Ya, kenapa dia nggak boleh masuk orang lain? Maksudnya nggak boleh ada yang keluar masuk dari kosan tersebut di aksesnya di ini sama polisi. What's what? Masih ini harga diri kamu dipertaruhkan pada Satria loh ya. Satria ya. Stop. Okay. I agree. The police did not allow access to the dormitory, rejecting local residents
ini it's your part loh. The reason. Ya, alasannya kenapa? Itu jawabannya ada di paragraf 2. Silakan sekarang kelompok 2 untuk to describe the reason or to mention the reason why the police officer surrounded the Papuan's dormitory. Jawabannya tuh ada di paragraf 2 loh. Tunggu Satya. Kita bisa dijawabkan. Oke, silakan. The EHARC explained that government, especially the police, is not showing a good intention. It has led peaceful protests by Papuan students. So the operator now support. So that they surrounded or istilahnya arrested the Papuan students, but did not bring them to the jail or police office, but just to keep them inside the dormitory. Jadi penyebabnya kenapa? Karena mahasiswa Papua itu melakukan protes. Iya, mereka protes sama pemerintah Yogyakarta. Soalnya polisi itu berpikir bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang anarkis. Jadinya mereka kurung mahasiswa Papua tersebut. Nah, ternyata menurut EHRC tindakan polisi tersebut yang mengepung atau menahan mahasiswa Papua di kosannya itu atau di asramanya itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Apa sih yang diproteskan oleh mahasiswa Papua tersebut? Padahal yang protes gak cuma mahasiswa Papua aja loh terkait itu. Tapi kenapa mahasiswa Papua yang dijadiin fokus sama polisi, pemerintahan presiden itu pada masa itu? Jawabannya ada di sini, guys. Ayo makan motor, silakan. Gimana jawabannya? What's the reason kenapa sih harus mahasiswa Papua yang jadi target? Oke, berarti karena Pak ini kerjaan kelompok 2, it means those group 5 and group 6. Kalian adalah kelompok sukarela. It means kalian siap membantu kapan aja kemauan mereka. Oke, please. I will try to Edit. So the reason is that AHRC believes that various human rights violations have occurred against indigenous Papuans. Jadi kayak mereka itu menyebabkan jadi Indigenous itu apa artinya? Penduduk asli, suku asli, indigenous Papuan students. It means mahasiswa Papua yang lahir besar di Papua kemudian melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta, indigenous Papuan students. Kenapa dia di? What are they doing? What did they doing? karena mereka Melakukan protes tadi. Terus apa yang diprotes oleh mahasiswa Papua tersebut? karena mereka disebabkan oleh kepemimpinan national leadership yang ada di sana, terus accountability of security forces dan state apparatus and non-state actors Ini guys, look at this one. Keywordnya they are caused by. Jadi penyebab penahanan sekitar 2.300 mahasiswa asli Papua karena mereka ngelakuin peaceful protest in Papua
pelanggaran HAM dengan penanganan tersebut. Okay, for the third group, Ashila, what is it? What is it about? After President Soeharto stepped down in 1990, Indonesia entered a time of political reform. But most leaders after him didn't seriously try to protect the human rights of one people. One leader who did something good was President Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur. In 2001, he changed the name of the province from Irian Jaya back to Papua, which was its original name before Indonesia took it from the Dutch. Okay. Berarti it is reported that from 1998 Indonesia showed any serious commitment to improve human rights protection for Papuans. Not only Papuans, right? All the Indonesians, I think. Jadi mereka melaporkan bahwa dari tahun 98 loh bahwa hak asasi manusia yang ada di Papua, dia specifically they said that itu sudah dilanggar, guys. Atau mereka yang melanggar nggak sih? Bukannya hanya dari Soeharto aja sih. And then, tapi di sini ada kata after the dictator Soeharto stepped down. Dan ya, ada yang merasa tersinggung, teringat, tersiksa mendengar kata the dictator Soeharto stepped down. Oke, kemudian mereka mengubah nama Irian Jaya ketika Papua Province. Berarti perubahan itu terjadi pada tahun 2001. Padahal nama Irian Jaya itu sudah ada sejak zaman ini loh, guys. Sejak zaman Kala, zaman purba, zaman the Dutch colonials. Zaman Belanda masih ada di Indonesia. Dan berarti itu sudah termasuk salah satu pelanggaran katanya hak asasi manusia karena mereka mengubah sesuatu yang memang sudah ada sejak lama, sejak dahulu kala. And then what is assembly? Kan kalau dengar kata assembly itu kayak mobil, kayak apa gitu. Berkumpul. Oh, ini Istilahnya pertemuan damai. ayang benar. Biasanya kalau sesuatu itu sudah mau kayak ada mediasi, apa namanya pertemuan, peaceful assembly, pertemuan yang berdamai, ya pertemuan yang apa namanya, kayak unjuk rasa, mediasinya yang damai. Jadi kata assembly di sini nomor perakitan mobil. SMK guys, SMK mintanya mobil yang berakit juga assembly. Berarti assembly is the meeting. But peaceful assembly itu bukan pertemuan yang damai, aman, tentram, sejahtera ya guys, tapi mediasi. And freedom of opinion have proved that the government has failed. Sejak kapan pemerintah Indonesia gagal? Katanya tahun 9 dari 2001. Even dari 98 itu sudah di. Kamu kemana kamu? Oke, Bella. Hati waktu ya? 2 menit. Apa yang dikatakan? Berarti laporan yang pertama itu adalah review loh. Ini biar kayak yang di kelas-kelas itu.
man. Kecil, bisa cepat Laporannya, nungguin loh. laporannya atau semua Kami dari nungguin para loh. Amin. Apa? Laporannya atau summarize dari paragraf? Enggak loh, ini masih laporannya. Ada di paragraf terakhir, Pak, laporan terakhir mereka atau catatan mereka terkait dengan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya terhadap mahasiswa asli Papua. Affirms itu artinya apa? Affirm. What is it? Affirm. Menegaskan. Ya, sama kayak to state. Menyatakan itu bukan to say, tapi menyatakan itu kalau dikatakan menyatakan itu kayak tegas gitu. Jadi ada hukum di belakangnya. Bahwa Setiap masyarakat adat Papua itu berhak untuk berkumpul secara damai. enggak kumpul tadi loh. Enggak Mediasi. kumpul loh. Dan menyampaikan pendapat mereka dalam segala situasi. Oke. Kemudian Dan juga pemerintah dan aparatnya, termasuk aktor non-state actor such as staff, mass organization or paramilitary groups must not violate or insult these rights in any way. Therefore, the AHRC calls on the Indonesian government to treat indigenous Okay. How many points? Ini ya, such as all of the report from AHRC relate to the Indonesian government. Ada berapa berarti? Ini satu, and then the second one is ya, ditujukan kepada pemerintahan bahwa ini yang kedua. Kemudian menghimbau, calling itu nggak telepon ya guys, dia nggak telepon-teleponan loh, tapi dia menghimbau. Therefore the AHRC is calling for. Jadi menghimbau, nggak telepon pemerintah Indonesia ya. To treat, memperlakukan the indigenous Papuans itu secara sama with other Indonesian citizens. Loh, emangnya Papua itu bukan orang Indonesia, guys? Indonesia harus diperlakukan sama dengan kita yang orang Indonesia juga. What's wrong actually? Kalian tahu kasus kenapa orang Papua itu didiskriminasi dengan masyarakat Indonesia lainnya? Kenapa tiba-tiba ada kata ini? Kenapa tiba-tiba ada equally? Bukannya kita nggak pernah rasis kayak orang Amerika? Bukannya kita nggak pernah mengucilkan masyarakat asli dari suatu provinsi atau suatu negara sampai ke pinggir-pinggir, kemudian yang masuk dalam pendataan? We never do that. Kenapa ada kata Papuans, the indigenous Papuans equally? Kata equally tiba-tiba datang, mau diperlakukan sama. Apa emangnya orang Papua tuh pernah dengar? It is your previous knowledge relate to the news, relate to the article, relates to the event. Silakan, ada yang pernah mendengar kenapa masyarakat Papua diperlakukan itu nggak adil, nggak sama dengan masyarakat Indonesia lainnya? Have you ever hear? Searching ayo laptop adin, apa dia? People in Papua dulu have a complex issue. Former Papuans. Ada apa? Ada sambal? Oh bukan. Makanya Jadi dari dulu tuh ada kompleks isu di Papua dulu, dan di pemerintah tuh ada Papua Free Choice di tahun 1998 yang menyebabkan penentuan pendapat rakyat itu banyak dikritiknya karena tidak demokratis. Terus banyak orang Papua ini feeling tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Terus karena ada
Itu salah satu alasan kenapa masyarakat Papua itu didiskriminasi. Tapi the one thing, kenapa? Itu pernah dengar kalian? Pernah dengar nggak sejak zaman SMA dulu yang beberapa puluh tahun yang lalu? Pernah dengar kalian? Pernah dengar kalian ada? Pernah coba searching dulu lihat Papua hidup tuh hidup. Kenapa deh? Udah sebagainya. Masih ada. Kenapa dia tuh diperlakukan nggak sama kayak masyarakat Indonesia lainnya? Selain dia mau merdeka, emang kita nggak merdeka? Ada aja juga mau merdeka, tapi nggak didiskriminasi. Waktu kan kayak Irian Jaya, dia merasa Indonesia ini menjajah mereka. Kan pas Irian Jaya keluar dari Papua, kalau kita merasakan dulu Irian Jaya itu bagian dari kita. Sedangkan orang Irian Jaya merasa kalau mereka itu pernah dijajah oleh Indonesia. Iya, Mem. Ya itu salah satunya yang mereka merasa bukan bagian dari Kalau kita Indonesia. kan merasa dulu itu dia bagian kita. Kalau mereka merasa bahwa kita merupakan penjajah bagi mereka. Berarti itu salah satu alasan kenapa. Irian Jaya itu bagian dari Papua tuh. Sekarang sebetulnya Papua itu Irian Jaya loh. Irian Jaya itu bagian timur apa? Itu dia Timor Leste. Iya, Timor Leste, Timor Timur. Laila, minum. Kan dia bagian dari Indonesia dulu kan, Mem? Enggak, Laila. Nama kamu siapa? Dia ketua bulu Cina dengar. Jadi gini, Irian Jaya the same as Papua. Papua is Irian Jaya, so it is not separate terpisah dari ya. It is still the same. Yang maksudnya itu kenapa mereka merasa? Ya aku merasa kayak anak tiri loh, padahal dia mama kandung aku gitu. Karena ini kan beda. Posisi dan Yang kalian dengar sejak zaman dahulu kan atau apa? Orang Timor rata kulitnya hitam guys. Terus kenapa cuma Papua aja yang didiskriminasi? Asal dari aja, Prince PBI, Prince. Yang pertama kan tadi disampaikan bahwasannya karena adanya Kalau mau perbedaan baju fisik, nggak bisa boy itu emang harus Prince banget sih. karena adanya perbedaan fisik memang yang rata-rata rata-rata masyarakat timur memang mengatakan hitam. Cuman kalau di bagian Papua itu terkesan banyak yang berkeriting serta gaya hidupnya itu masih terlalu tradisional dan kekeplatan. Emang Timur tuh maksudnya orang kayak Nusa Tenggara kayak gitu kayak itu sama loh. Mereka lebih parah lagi kemiskinan poverty-nya. Ini Mem, inilah Mem. Kayaknya dia tuh kan sumber daya itu banyak kan Mem. Cuma orang situ tuh nggak pandai gitu mengolah sumber daya itu kayak gimana. Jadi itulah yang buat mungkin dia tuh kayak itulah yang buat Papua tuh di pandang kita tuh terbelakang gitu ya. Kalian tahu nggak dulu kan waktu kuliah, kawan kosan gue itu kuliah di UI, S2 sama S3 ada di Papua, originally. Kalau dibilang orang Papua itu terbelakang guys, itu anak UI loh guys. Ini Mem, kan secara general tuh yang ada sebuah. Enggak, sekarang dosen-dosen aja yang ada di UI ada sekitar 5 atau 10 orang katanya itu dari Papua asli. Apa? Ya itu tadi, tapi dia nggak kerja di Papua. Dia kerjanya di luar dari Papua. Kenapa? What's the reason? Karena ada satu video TikTok tuh, aku tengok dia itu kayak Bukan yang lari-lari aja. ngebuat sebatas selain anak saja gitu kan orang tuh nggak tahu Mem. Masa iya? Iya. Itu ya, itu anak ini dari Australia loh guys. Masya Allah orang Papua, kita aja ya orang Riau untuk ke Australia itu kayak lihat kabur itu kayak wow gitu nah. Kayaknya cara orang jauh kecil nggak tahu ini buat kayak makanan. Enggak, oke itu based on your rasa-rasa saya, my opinion, searching lah. Iya Mem. Itu bener video banyak Mem. Karena ini men, yang pertama karena itu kurangnya edukasi baik dari bahwasanya kalau di kita yang tergambar di terutama di anak-anak kalau membayangin Papua itu pasti kan sering di branding media itu kan ada Terlalu AB, primitif, oke. AB terlalu primitif. Pokoknya rata-rata yang diekspos media soal Papua itu cenderung ke sisi buruknya men. Nah jadi itu yang buat mereka sering didiskriminasi men. Terus juga itu adanya stigma separatisme, yang dimana masyarakat Papua ini kan sering dicap sebagai separatis karena hanya
karena selalu menyorongkan tentang keadilan dan hak asasi manusia ataupun identitas budaya mereka. Nah, padahal nggak semua masyarakat Papua yang pengen memisahkan diri dari Indonesia, tapi karena media sering nyorotin bagian-bagian itu aja, jadinya ngaruh ke perspektif masyarakat lain. Oke, discrimination itu artinya diskriminasi, artinya dikucilkan, artinya malah sekarang relate-nya disingkirkan atau dibuang. Kalau kita berbicara tentang memisahkan diri, Riau sendiri misalkan ada yang memisahkan diri juga kan, tapi kenapa nggak didiskriminasi? The main reason is, yaitu tadi mereka berpikir bahwa semakin ke timur Indonesia, masyarakatnya itu uneducated. Uneducated it means di situ contains of poverty, di situ minim bla 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 relate to apa, minim edukasi, minim kesehatan dan segala macam. Jadi semakin ke timur warga negara ini sebenarnya memang tidak diperhatikan karena memang ya selain jauh tidak terjangkau, akses apapun ada. Iya betul. Mau ke sana tuh naik pesawat paling-palingnya balik-balik bambu ya. Jadi kalau nggak sampai dengan selamat, kalau nggak sampai sama malaikat maut, disebut malaikat maut. Oke, baiklah, that's the reason. Jadi kalau ada yang nanyain besok ya, kalau tanyain sama kakak ini nanti tanyain separuh apa kalian terhadap materi Oscar, kalau kalian sekolah sudah ingat ya. Oke, look at this one. Kalau begitu. It is definition. Kalau indigenous itu adalah masyarakat asli, ya kamu sih guys. Secara literally, tipe ada. Apa sih artinya secara literal? It means maknanya kamu sih, nggak kamus. People come from a particular place and live there a long time before other people came there. Jadi yang merasa akamsi di kampungnya berbahagialah, kamu masuk dalam part indigenous. And then condemn apparatus assembly language. Nah, untuk mengisi hari Senin dan Selasa biar kamu tidak melala kemana-mana, segmen. Silakan. Look at this one. Condemn itu tadi nutuk tapi ada definisinya guys. Di makna kamus itu kadang-kadang dia ada short definitionnya, ada yang definisinya itu secara dia jelasin secara detail. Kemudian kamu misalnya sebut condemn, what is the definition of mengutuk? Mengutuk adalah memberikan kata-kata yang tidak baik terhadap seseorang atas perlakuan bla. Kemudian di example of, di sini ada kata-kata yang di bold itu adalah unknown word-nya atau kata-kata yang sulit hidup kita. Tapi ada 5-nya, tapi udah dijadiin gitu. Jadi 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ada poinnya. Kalau kita ngambil 20 menit, 20 ini kita ngambil definitionnya itu dari teks tadi atau? Ya, ini nggak dari kamus dong. Berarti di definisinya kalian describe yang mana buat kalimat sendiri terkait itu. Jadi untuk mendefinisikan, jadi you have to divide the word condemn untuk. Jadi mengutuk adalah kegiatan yang dilakukan oleh mama-mama untuk anaknya yang tidak mendengarkan nasihatnya misalnya. The example is mama malah condemn him to become stone. Begitu. Kemudian masalah di aparatus. Aparatus itu apa? Aparat ya guys. Jadi kalau kita biasanya kalau secara police officer, kamu bikin definisinya apa sih aparatus itu? Arti kamus beda dengan arti yang disuruh di sini guys. Nah, definition. It is not the meaning. Paham? Nah, kalau dia the meaning of, tinggal baca aja arti kamus tuh literally. But it is the definition. Condemn is. Maksudnya untuk membuat teman-teman yang lain itu ya paham bahwa mutu itu berarti nggak sesuatu yang bagus gitu. Karena ya we have to avoid this. Karena bisa salah aku butuh kamu jadi batu, aku butuh kamu jadi pisang, aku butuh kamu jadi mati misalnya tiba. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus ya have to avoid. Aparatus berarti police officer. Buat definisinya
assembly tadi. Pelatihan. Kan kita sudah Mediasi. That's it. And then bridge belum ada kita. Melanggar itu. Nah, melanggar ini maksudnya bukan melanggar tabrakan ya, guys. Ya, ada aturan yang kita nggak kerjakan. Jadi dari 3 aturan kita nggak kerjain 1. Ini is breach. Buat contohnya, yang berniat untuk pergi liburan ke luar negeri, no. Lihat nih, 1, 2, 3, 4. Besok. Nggak bisa just skip online, no. Dah. Bapak. Paham? Not the definition of, not the meaning of, but the definition of. Apa ya? Sendnya ke grup kan? Sendnya ke grup kan, Men? Ini sendnya ke grup kan, Men? Buat table kan, Men? Buat table, ini ke grup kan, Men? Kan alasan pencitraan seumur hidup. No, you have to record it. No. Nggak ada cita. Apa kalau kalian nulis? Ini minta writing, ini reading. You have to read it. You have to present it. Pokoknya kalau rasanya 2 kosakata berikut definisi plus example. 1 menit. Enggak. Pasti kalian susah nanti yang cuma doa cuma lewat aja. Kalian Kan kita pilih 2 aja, 2 kosakata berikut dengan masing-masing boleh pilih. Boleh pakainya starting from indigenous juga boleh. Jelasin sama. Berarti nggak kumpul kemarin siapa? Biasanya nggak ngepost. Kemarin sudah nggak. Iya itu. Apa barunya apa emangnya? Nggak ada loh dia bukan baru lagi pertemanan. Nggak ada. Yang permintaan DM. Ya ada, masya Allah. Udah mulai tuh. Oke. Baiklah. Siap. Kita ada lagi ya. Memet tadi juga main sama lagi dong. Ya udah terlambat loh, ngapain? Oh iya, Men. Belum tahu kan, Men? Baca. Ya, nggak dapat dong. Maksudnya kerjaannya udah belum adain, cuma untuk mendapatkan ujian dan mendapatkan kebahagiaan. Oke. Bisa. Yang ini nggak usah tanya hal-hal yang nggak penting ya. Beda aja. Men, tapi ada yang tinggal komen. Tapi beda, Men. Ya Allah, nggak boleh kayak gitu. Kalian nggak bakalan pilih follower kalian. Kok bisa? Itu yang udah ditandatangani. Berarti biarkan aja dia sampai selesai 2-3 kali. Terus itu udah masuk ke viewersnya. Tinggal orang sama. Bikinnya sama kayak vocabulary class. Definisi sama example, kan? Iya. Tapi kalau kemarin just post itu kan dia ada meaning, ada not. Kalau ini definition of. Hah? Boleh kalau setelah disebutkan bahasa Inggrisnya kemudian jelaskan ke Oh, jadi begini maksudnya. jadi definisinya Siapa kalau bahasa Inggris? nah gitu. Gitu. Dah, terus ada yang mau ditanyakan? Harus ada yang bertanya nih. Silakan. Saudara Sandi silakan. Bertanya.
yang dia sampaikan di dalam tulisannya, dalam artikel yang dia bikin terkait sama mahasiswa Jogja itu tadi, itu menceritakan tentang apa yang ada dalam kepalanya, kemudian dia tuangkan ke dalam apa yang ada kita baca tadi dalam sebuah buku. Kamu bisa tahu bahwa si penulis itu nggak pro dengan presiden 1 dan presiden 2 dari kata yang barusan tadi mention. Kenapa Mem bisa tahu? Kalau dia nggak ada masalah dengan pemerintahan those two government, dia nggak akan membuat bahwa ini adalah yang pertama ada kata ini sama kata ini. Apa katanya? Nanti menurutkannya. Dia nggak dapat meminuskan nilainya. Kata apa yang membuat kita tahu bahwa si penulis artikel ini tidak setuju dengan pemerintahan Soeharto dan Jokowi plus Gus Dur? Dari kata apa? Look at this one. Look at this one. Mem sudah spill tadi katanya. Yang Mem panggil namanya, and then you are not able to answer, meminuskan seluruh nilainya. Kenapa? Ya, cari dulu dia di paragraf berapa, kalimat berapa, gitu caranya. Ada kata kuncinya yang masih tahu bahwa dia tuh nggak suka banget, aku tuh benci banget sama mereka gitu. Nah dari situ kita tahu bahwa ada view points-nya. Sudah? Ini harga diri diketahukan ini saya oke. Siapa yang ada teman kita nih? Berarti benar. Bilang bahwa penulis artikel ini dia kontra dengan pemerintahan sebelumnya, dimulai dari pemerintahan Soeharto, pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Jokowi. Kenapa Mempo bilang begitu? Karena ada those two words yang muncul. Jadi Mem bilang bahwa si penulis ini dia kontra. Kalau pro dia idem ya, setuju. Tapi kalau kontra it means nggak suka. Kata apa yang menunjukkan bahwa si penulis ini dia kontra sama si pemerintahan itu? Nah, you have to find out those two words. Ketemu? Sulit kali ya? Kata dulu, nanti baru kalimatnya di paragraf berapa, line berapanya. Katanya dulu, ketemu katanya aja. Sesulit menemukan pasangan hidup, kagak sih? Lama kali, cepat sedikit. Apa ini kalian nih? Dah. Nah, sebelum yang panggil dia dari diri jatuh. Nah, cepat. Sukarela. Oke, thank you. Lihat. Kenapa tiba-tiba dia bilang orang diktator? Itu kalau kita bilang seseorang itu diktator, it means kita mempunyai keberanian lebih untuk dikasuskan. Kenapa? Apa provingnya bahwa dia seorang diktator? Predikat diktator itu gak main-main guys. Itu negatif aja seluruh hidupnya tuh. Korupsi aja isi hidupnya. KKN aja isinya semua keluarganya. Walaupun iya, tapi you have to be responsible with that. Anggi, love you.
nggak suka. Hah? Related to the president, that he hates the president. Which paragraph apa? The second, I think. The second line. Which line? 1, 2, 3, 6 to 7. 6 line. 4, 5, 6. This one. President Joko Widodo has. No, exactly. None of them. Paragraf setelah lainnya ya uci. Paragraf 2. Which line? Oh yeah. President does not. Paragraf berapa uci? President does not. So far, the president does not show any serious intention. Kalau nggak serius, itu masih ada possibility bahwa ya mungkin kasusnya nggak terlalu berat atau kasusnya nggak terlalu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tapi ini exactly langsung ngejudge loh, itu yang namanya kita tuh nggak suka langsung dituliskan dalam artikelnya gitu. Kita langsung ngejudge, kita bisa tahu bahwa penulis ini kontra. Saya di paragraf ketiga kan. Ketiga. So none of them. Yang kedua kan. None of them show any serious commitment. Pro human rights. Oke. Tunggu, memkeep itu satu. Ada lagi? Dia belum exactly the word. Saudara Sandi silakan. Oke, jadi saudara Sandi. Yang aku teringat suka dengan story. Ada kalimat itu muncul. Salah satunya yaitu tadi after the dictator Soeharto nih, paragraf 3-nya yang menunjuk nih. Kenapa dia berani mengatakan itu diktator? Kalau kita nggak ada urusan atau sentimen terhadap seseorang, kita nggak mungkin berani menulis itu the dictator. Itu namanya point. Atau dulu, Sandi perseseran. Tunggu aja. Di paragraf kedua yang that there is not a goodwill in the government. Syama yang kayak dibilang Uci tadi. Sama. Berarti yang ini. Ya, serius apa tadi? Serius apa tadi, Ci? Serius apa katanya tadi tuh? Ya pokoknya dia nggak serius menangani masalah itu. Keren. Tuh, berarti sama tadi San, keren? Which paragraph, keren? Yang ketiga paragraf pertama. This one? Ya. Okay. This one? Ya. Okay. Yang step down. Okay. I keep that. Berarti sama ya? Sama Uci, Sandi, Rena sama. The other one? Jil? Ini memang Paragraf harus 3 ya? Iya tuh ada kalimatnya, nggak di luar dari itu kita menginterpretasi. Kita tulis loh, termaktub. Ini intrinsik, jelas dia tulis, nggak eksternal. Paragraf 3 kan. Yang it has not guaranteed that its policy. Pada sekarang apa Ci? Oh, it has not guaranteed. That its policy, apparatus and security process are in line. Oke, Memki, berarti satu tidak serius, kurang serius, kemudian It has not. ya nggak menjamin bahwa oke, oke ada 3 jawaban. Saya kelas ini. Sebentar dulu. Baris pertama. Oh, 3, 4, 5, 6. Which one? Jam sebelas. Dari mana indikator gagal itu? Terus dia sudah menghitung seberapa banyak indikator kegagalan. Terus apakah ini yang bikin ini nih? Apakah laporan dari
reported by AHRC that Indonesian government has failed. Nggak ada loh, tiba-tiba aja ada kata has failed. Kata gagal itu ketika kita nggak tahu dan nggak bisa proving. Ini suatu masalah sebenarnya buat penulis. Jadi kita tahu bahwa si penulis itu dia kontra dengan those three government system. Dari ada kata-kata yang muncul berikut dengan his own opinion. Ketika kita nulis sebuah artikel, ini nggak boleh guys, haram hukumnya. Karena ya sebagai penulis, ya kita harus netral, kita hanya menyampaikan sesuatu yang memang kita ada itu aja. Ada lagi yang ketemu? Ada lagi yang ketemu? Oke, very good, Satya, 1 point. Kalau yang tadi itu bisa jadi probability ya bos, guys. Si Sandi, Rena sama Ejil tadi probability, jadi kemungkinan nggak serius sama serius itu masih kayaknya nggak bakal dikasuskan lah itu. Ada satu lagi nggak nih kata bahwa penulis ini? Jadi paragraf itu di paragraf 2 yang di they are caused by the lack of Paragraf berapa sih? paragraf kedua Paragraf kedua baris keempat dari bawah, kelima dari bawah. This one. Yang they are baris kelima dari bawah This one. Ya, yang setelah 1, 2, ini 3, 4, 5. They are caused they are caused by by lack of of national leadership. Jill, ini laporan dari si AHRC. Lihat nih. The AHRC believes that various kemudian dia sambung, they are caused by the lack. Berarti memang laporan dari si lembaga ini. Jadi ya nggak masalah dia sampaikan hasil dari laporan HAM itu. Tapi ini kita kan mau cari si poin-poin yang ada di kepalanya penulis yang tiba tersurat ya guys. Ini nggak tersirat loh, emang ditulis dia. Jadi katanya tadi kata 1, kemudian dijual tadi itu dia Satya. Ya HP sudah gagal katanya, padahal kata gagal. Yang presiden Paragraf 1 Ada berapa 1? Apa Ya, sih? the police did not allow access to the dormitory, rejecting local resident who tried to bring food to a student. Yang di bawahnya itu kan. Jadi kan the police did jadi maksudnya ini kan ini polisi menolak warga lokal yang mencoba mengirim makanan kepada para mahasiswa Papua. Itu kan yang terjadi kan. Jadi sang penulis ini mengambil mengambil arti bahwasanya ini menunjukkan sikap tidak peduli terhadap atau keras dari aparat dan bagian dari kritik kepada pemerintah. Nah, jadi kan yang terjadi seperti itu, tapi penulis menuliskan artinya seperti ini. Dia ngambil Dari kata apa? Ada satu kata yang menyiratkan bahwa dia nggak suka itu yang mananya? Did not allow access. Ya. Iya ya. Tuh. Berarti ini kan fact. Ini report. He Maksudnya reported that. dari yang kalimat itu secara tidak langsung sang penulis itu ingin menunjukkan sikap keras pemerintah. Ibaratnya ini loh sikap keras pemerintah itu kayak nggak ngasih akses ke asrama, menolak orang lokal bahkan untuk ngasih makanan. Iya, kenyataannya emang kayak gitu. Pas kejadian demo itu memang kayak gitu. Jadi yang the first paragraph is reported by itu memang seperti itu kejadiannya. Mungkin kalau kata itu yang rejecting ya, menolak. Rejecting. Ya. Oke, rejecting. Oke, I get that. Sikap keras pemerintah Rejecting. polisi. Kalau ini paragraf 2 itu Yang mana? Wait. yang after so far, paragraf 2 itu Like. so far the president doesn't show any serious intention. Iya. Kalau tadi, kalau yang dibilang Uci tadi kurang serius, kemudian nggak serius, maksudnya ya mungkin kasus ini B aja
Bukan penulis yang bilang, tapi memang based on. Based on. Tapi memang yang paling bawah memang soal itu dari kata does not aja itu kayak udah menunjukkan bahwasannya memang si penulis ini nganggap bahwasannya sama sekali nggak serius, kayak nggak ada keseriusan untuk nanggapin masalah itu. Dari kata does not. Oke, this one. So far itu artinya apa? Sejauh ini, jadi kayak membuat semacam konklusi bahwa the president does not show any serious intentions in evaluating. Kalau bilang gini, Menko tuh gak serius sekali menyelesaikan masalah masalah prodi ini. Terus Menko ngelaporin ke kalian ke polisi gara-gara bilang Menko gak serius. Enggak, tapi kalau kalian bilang Menko tidak ngurus prodi, itu bisa jadi dia menggiring opini ke hal yang gak bagus. Tapi kalau dia gak serius Menko tuh dia di prodi itu loh, kerjanya main-main foto-foto aja gitu kalau gibah. Apa yang kamu kasuskan? Ranah hukum mana yang kena? Nggak ada. Jadi isi kepala kalian ketika bilang itu, yang lain nggak akan tergiring dong. Iya, banyak lagi kerjainnya, masa itu aja gitu. The same with that. Sama kayak diktator, bilang yang kau diktator. Macam-macam kamu, dari mana kamu tahu saya diktator? Apa yang buat kau bilang saya diktator? Buktiin, proving. Kalau nggak salah laporan kamu ke polisi. Ini kayak giring orang jadi jelek gitu. Berarti yang pada saat itu yang penulisnya menggiring dengan mereka itu memang. Saudara Sandi, kita ngebahas tentang ini tadi. Setelah saudara Sandi hilang 20 menit di luar sana, look at this one. Viewpoints sama POV, point of view, itu dia menggambarkan the voice of the author. Isi hati, curhatan si penulis tentang beberapa topik yang dia sampaikan di tulisannya. It indicates the language and content used to present the information. Jadi biasanya indikasinya dia menggunakan bahasa atau isinya yang digunakan itu tersurat, tertulis dalam artikel dia tuh. By understanding the author's viewpoints, the readers are able to critically read a text in order to assess the credibility of the information. Jadi dengan mengetahui apa sih poin-poin itu akan nomor. Ada berapa poin-poin dalam pikiran kamu? Ada 2 poin. Yang pertama ini, yang kedua ini. Sandi punya. Mem tadi nggak tahu, tapi karena nggak sengaja tertulis gitu. Mem diketahui isi kepala Sandi bahwa Sandi bilang Mem diktator. Yang kedua Mem gini. Tak sengaja gitu keluar tiba-tiba. Itu namanya viewpoints, the same as point of view. Yang pertama tadi dia mau ngasih tahu ke kita sikit diktator. Kok bisa bilang diktator loh? Itu kan berbahaya sekali. Itu bukan laporan dari si Ham tadi, si Ahad kita tiba-tiba ada diktator kata dia. Yang kedua tadi apa tadi guys? Yang kedua tadi katanya mem kalau mem bol atau ambulan. Apa tadi? Tapi mem karena bisa jadi memang penulis dibilang Soeharto diktator karena fakta-fakta yang telah disebutkan di atas. Begitu ceritanya. Jadi ceritanya. Hai, siapa yang bisa menjarain Soeharto? Siapa yang bisa menjarain Soeharto? Kalau memang diktator itu memang ada fakta, memang bisa diungkapkannya. Gak bisa loh, dia udah dikasuskan kan kemarin. Gak ada pembuktian diktator tuh. Ini bisa-bisanya dia nulis kayak gitu. Berarti kita kan tahu bahwa poin-poin yang ada di kepala si penulis itu bahwa dia memang cenderung untuk dia kontra. Yang kedua tadi apa kata-katanya yang tersurat apa gitu? Kenapa tiba di sini men nggak bisa ngasih warna-warna ya guys? Akhirnya dia disuruhnya memang beli. Kok bisa? Oh my god. Ini Elsa. Bener Elsa loh. Masya Allah. Bener, kemarin memang lagi ngajar di doa tidak tak bisa dong. Yang kedua tadi apa? Masih
nggak ada lagi pikiran dia yang tertulis di sini. Jadi ini yang namanya viewpoints. Generally outdoors viewpoints itu jarang kita temukan karena memang kecenderungan untuk mengeluarkan isi kepala sama isi hati itu nggak boleh kalau kita menulis gitu. Jadi memang seharusnya kita netral. Kadang-kadang bisa nemuin ya ini kayak gini, ada teks yang memang kecenderungannya dia nggak suka sama penggunaan ini. Oke, baiklah. Any question? Kok tuh aja biasanya nanya loh, biasanya nanya masih kelompok loh. Lewatin aja. Pokoknya yang H-1 ya nggak akan dinilai. Ini sama yang kayak kemarin kosakata vocabulary apa kemarin judulnya? Iya, yang cuma 2 kata unknown word itu. Nah, itu aja. Berarti ini untuk ya our next meeting. Ya, tentu saja dengan bab baru, kehidupan baru ya. Oke. Meet a wallflower person. Serius kalian kan ya? Really? Eji baca doa. Princel apa mau? Princel. Enggak. Oke guys, marilah kita baca gitu loh minimal. Okay guys, let's before we end this class, let's read Al-Quran.